Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sistem pemesanan makanan online pada Francis. Pertama-tama di sini ada kelompok saya. Yang pertama ada Pandu, dan yang kedua ada Irsyad, yang ketiga ada Terry, dan yang keempat Dania, dan yang terakhir adalah saya. Kata pengantar. Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah tugas besar struktur data dan algoritma. Adapun makalah ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen mata kuliah yaitu Ibu Bias Yulisa Geni Skom Mkom yang telah memberikan ilmu kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini, dan juga kepada teman-teman sekelompok yang sudah berpartisipasi dan pengerjaan tugas ini. Akhir ini dan penyusun mengharapkan semoga dari makalah sistem pemesanan makanan online ini dapat diambil manfaat sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca. Selain itu, kritik dan saran dari Anda kami tunggu untuk perbaikan makalah nanti. Di sini ada latar belakang pengiriman makanan. Delivery order merupakan salah satu layanan makanan siap saji yang populer, dan dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan besar dalam perilaku konsumen terkait pemesanan makanan. Selain mempermudah konsumen dalam mendapatkan makanan, layanan ini juga membantu meningkatkan penjualan bagi penjual. Seiring dengan berkembangnya teknologi serta meningkatkan konektivitas internet menjadikan adopsi sistem pemesanan makanan online menjadi semakin populer. Dan ini tidak hanya terbatas pada wilayah perkotaan, melainkan juga merambah ke daerah-daerah suburban serta pedesaan. Adapun penulis telah menyiapkan beberapa isu, diantaranya ada fitur apa saja yang digunakan dalam program yang diimplementasikan, yang kedua apa konsep dasar dari sistem pemesanan makanan online, dan yang terakhir ada bagaimana program ini bisa dijalankan. Selanjutnya ada tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar dari sistem pemesanan makanan online, menyajikan studi kasus nyata atau contoh implementasi pada suatu franchise yang memberikan rekomendasi untuk pengembangan masa depan dalam konteks teknologi. Dengan demikian, makalah ini berharap dapat membantu para pemilik franchise dalam menciptakan sistem pemesanan makanan secara online yang mana dapat membantu memudahkan customer serta dapat meningkatkan keberlangsungan usaha. Berikut daftar gambarnya. Di sini ada penjelasan fitur project. Yang pertama ada Predictable Library. Fungsi utamanya adalah digunakan untuk membuat tabel dengan tata letak yang rapi dan estetis di konsol. Untuk pengimplementasiannya untuk menampilkan menu makanan, detail pesan, transaksi harian, dan ringkasan penjualan. Yang kedua ada variabel dan struktur data. Ada order list yang menyimpan detail setiap pesanan. Ada juga sold item dictionary yang mencatat total kuantitas dan total harga dari seluruh pesanan. Ada kasir username, kasir password, admin username, admin password. Informasi login untuk kasir dan admin. Yang ketiga ada fungsi login. Untuk pengimplementasiannya yaitu meminta pengguna memasukkan peran ada kasir atau admin, username dan password, memberikan upaya untuk login sebelum keluar dari program jika upaya login maksimum tercapai. Yang keempat ada fungsi create order. Implementasiannya ada membuat pesanan baru dengan memilih menu makanan dari daftar dan menyimpan detail pesanan dalam struktur data predictable. Yang kelima ada fungsi display daily transaction. Implementasinya ada menampilkan semua pesanan hari ini, termasuk detail makanan, kuantitas, dan harga. Juga menampilkan ringkasan penjualan harian.
Selanjutnya yang keenam ada fungsi logout. Untuk menampilkan transaksi harian dan pesanan saat ini, dan juga mengonfirmasi apakah pengguna yakin ingin logout sebelum menampilkan pesanan dan keluar dari program. Yang ketujuh ada fungsi main. Fungsi ini mewakili logika utama program dengan loop tak terbatas. Selain login berhasil, memberikan opsi kepada pengguna untuk membuat pesanan, menampilkan transaksi harian atau logout. Dan yang terakhir ada input dan output. Fungsi input ini digunakan untuk menerima input dari pengguna seperti pilihan menu, password, dan jumlah pembayaran. Untuk print itu digunakan untuk menampilkan pesan dan tabel di konsol. Ya, di sini ada flowchart. Disclaimer, sebenarnya flowchart ini di atasnya itu ada function login dan login itu dibagi dua, login sebagai kasir dan admin. Jadi terpotong karena saya convert dari PDF dan convert ke format PPTX. Ya, setelah kasir login, di mana kasir akan memulai pesanan dan membuat pesanan dengan memilih jenis ayam, dan ada menu lain seperti tambahan nasi atau minuman, di mana ketika user mengetik format atau typing sesuai dengan menu, akan memilih menu yang dipilih. Misalkan di ayam goreng ada dua, ada bagian ayam paha dan ayam dada. Ketika user memilih satu, akan memilih ayam dada. Ketika user memilih dua, akan memilih ayam dengan paha. Dimana function tersebut juga memiliki batal pesan dengan mengetik sebuah perintah selain nomor. Dan setelah user melakukan checkout, user akan langsung menuju ke tambah keranjang dan semua detail pesanan yang sudah dipilih, di mana akan menampilkan jumlah, total price, dan di sini ada kondisi jika pembeli melakukan transaksi lebih dari sama dengan 55.000 akan mendapatkan diskon. Dan ada perhitungan teks setelah diskon. Jadi urutannya total, subtotal, lalu dibagi dengan diskon, lalu subtotal dengan diskon, baru dihitung teksnya. Jadi diskon pun terhitung dengan teks. Lalu ada menu proses pemesanan, di mana data transaksi proses pemesanan ini akan ditampilkan di sebuah transaksi pada saat user telah melakukan pembayaran, dan akan menampilkan sebuah semacam transaksi report yang sudah dilakukan oleh kasir. Semua checkout yang dilakukan oleh kasir akan muncul di detail transaksi hari ini. Dan untuk balik lagi di bagian role itu ada admin dan kasir, di mana admin ini sebenarnya ada tapi tertutup karena pergantian format tadi, di mana saya jelasin aja langsung, di mana si admin ini akan melakukan pengecekan transaksi, di mana akan ada semua total transaksi yang dilakukan oleh kasir di setiap tanggalnya dan sesuai tanggal pemesanan. Lanjut kita lihat dari penjelasan kodenya.
Inisialisasi database dan variabel. Ada order history, dan all transaction adalah list untuk menyimpan pesanan, lewat pesanan dan semua transaksi. Sort items adalah dictionary yang mencatat total kuantitas dan total harga barang yang dijual. Cashier underscore username, cashier password, admin username, dan admin password adalah data login dan cashier dan admin. Oke, saya akan melanjutkan penjelasannya. Untuk fungsi login, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengelola proses login bagi pengguna dengan peran sebagai kasir ataupun admin. Jadi pengguna diminta untuk memilih peran, yaitu ada peran utama, ada kasir, dan yang kedua ada admin. Untuk batas percobaan login di dalam sini maksimal itu ada 5 percobaan login. Jika lebih dari 5 maka akan diblokir aksesnya atau ditolak sementara. Lanjut ke fungsi store order. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan pesanan ke dalam list order. Mungkin termasuk informasi seperti nama produk, jumlah, harga, dan detail lainnya, tergantung pada kebutuhan yang telah dibuat. Untuk list order dapat digunakan untuk melacak pesanan-pesanan yang telah dibuat oleh kasir ataupun admin. Selanjutnya ada penambahan pesanan. Fungsi ini bertujuan untuk menambahkan pesanan ke dalam riwayat pesanan yang telah dibuat atau order history. Ini juga membantu melacak riwayat pesanan yang telah dibuat. Mungkin itu saja dari saya. Di sini ada ringkasan fungsi. Pertama, login untuk menangani proses login dan validasi. Dan ada store order, di mana store order ini menyimpan array dari pesanan yang masuk. Ada add order, customer item, quantity, price, menambahkan pesanan ke dalam riwayat pesanan order history. Ada create order, membuat pesanan baru dengan menu makanan. Display daily transaction, menampilkan transaksi harian dan ringkasan total penjualan. Ada display all transaksi, menampilkan semua transaksi penjualan. Dan yang terakhir ada logout, menampilkan transaksi harian, meminta konfirmasi logout dan membersihkan riwayat pesanan. Ada lagi main, menjalankan program utama dengan pilihan untuk admin dan kasir. Paling saya jelasin sedikit terkait hasil compile programnya kembali. Jadi menu di sini ada gambar satu, di sebelah kiri ada menu kasir. Di mana di sini ada menu kasir ini untuk membuat pesanan dan mengecek transaksi hari ini. Dan opsi ketiga adalah logout, di mana setiap logout akan menampilkan semua transaksi yang terrecord sesuai dengan sold items dan total collected transaction. Dan di sebelah kanan ini menu untuk admin, dan admin hanya memiliki akses untuk melihat semua data transaksi penjualan dari setiap hari, dan ada menu logout juga. Ini simple untuk pada saat kasir melakukan login dan menginput menu atau membuat pesanan, di mana akan ada muncul menu dari franchise tersebut, dan user bisa memilih
menu sesuai dengan numbernya. Di sana ada nomor 1 sampai 7 menunya. Dan di sini ada juga detail pesanan. Ketika user sudah selesai melakukan order, untuk konfirmasi, makanya di sini dimunculin detail pesanannya. Lalu ada pembayaran, total harga, subtotal bisa dibilang, diskon dan PPN 10% dan total dari keseluruhan setelah perhitungan PPN dan diskon. Dan user melakukan jumlah bayar 53.000 dari total 52.800 dan kembaliannya adalah 200. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran dari melalui makalah yang program sistem pemesanan makanan online dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap transformasi industri makanan. Kemampuan memesan makanan dengan mudah, efisien waktu, dan fleksibilitas pembayaran online telah memperkaya pengalaman dan memudahkan pengelolaan bisnis restoran Anda. Dengan diperkenalkannya teknologi canggih, keamanan data, dan dampak ekonomi yang positif, sistem ini tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga dipastikan memiliki dampak jangka panjang pada industri. Sistem pemesanan makanan online juga berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antara pelanggan dan restoran, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan peluang bisnis baru. Fokusnya adalah pada keamanan data dan perlindungan pelanggan. Memastikan bahwa sistem digunakan secara andal dan aman oleh semua pihak yang terlibat. Studi kasus yang disajikan dalam makalah ini menunjukkan bagaimana penerapan sistem ini meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan di tingkat operasional restoran. Mungkin kesimpulan dan sarannya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apa ada bila salah. Terima kasih. Kita tutup presentasi untuk pembuatan sistem POS atau simple aplikasi kasir untuk franchise ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.